anak-anak semua. Tetap dalam keadaan sehat ya, dan pastinya harus selalu semangat. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Tundukkan kepala, mari kita berdoa sebelum belajar dimulai. Ya Tuhan, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Untuk anak yang muslim, kita doa lagi ya. Doa sebelum belajar. Tundukkan kepala, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kekayaan alam di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita bahas tentang kekayaan apa saja ya sih yang dimiliki oleh negara Indonesia, kita harus tahu bahwa negara Indonesia disebut juga negara maritim. Apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang lebih luas daripada datarannya. Negara Indonesia memiliki lautan yang sangat luas daripada pulau-pulau yang dimiliki oleh negara kita. Selain itu, negara Indonesia dianggap sebagai negara maritim karena kita mampu memanfaatkan atau menggunakan kekayaan alam yang ada di negara kita. Dengan Burara, kita akan membahas tentang perairan di Indonesia. Perairan itu apa sih? Perairan adalah kumpulan air di suatu wilayah. Perairan ini terdiri dari dua, perairan darat dan juga perairan laut. Perairan darat itu seperti sungai, danau, sedangkan perairan laut itu seperti air laut yang ada di lautan. Perairan darat itu seperti sungai, danau. Nah, dua hal ini berbeda loh. Sungai adalah perairan darat yang airnya itu bergerak atau biasa disebut dengan mengalir. Sedangkan danau adalah perairan darat yang airnya diam, tidak bergerak atau biasa disebut dengan tergenang. Nah, sungai di Indonesia sangat banyak sekali. Sungai yang terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas. Sungai Kapuas berada di Pulau Kalimantan. Sedangkan danau yang terbesar di Indonesia adalah Danau Toba, berada di Sumatera. Perairan laut. Untuk perairan laut seperti air laut yang ada di lautan yang bebas. Di situ memiliki banyak sekali kekayaan alam yang tak terhingga. Seperti terdapat banyaknya jenis-jenis ikan di laut. Lalu terdapat juga terumbu karang yang begitu indah dan rumput laut yang begitu cantik. Banyak sekali yang bisa didapatkan pada perairan laut. Apa saja sih yang bisa kita manfaatkan dari kekayaan alam Indonesia berupa perairan? Banyak sekali. Yang pertama, untuk kebutuhan sehari-hari kita. Sungai bisa digunakan untuk airnya untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci. Banyak sekali yang bisa kita gunakan dari air sungai. Lalu juga bisa digunakan sebagai irigasi pada sawah. Irigasi itu adalah bentuk perairan di sawah yang biasa digunakan di gunung. Lalu bisa juga dimanfaatkan oleh nelayan dalam mencari ikan di laut. Bisa juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, untuk pembangkit listrik ini caranya adalah dengan melalui aliran air yang diputar menggunakan kincir sehingga terbentuklah listrik. Wah, ternyata perairan di Indonesia ini memiliki manfaat yang sangat penting sekali di kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia.
Itu juga sebagai wujud kita bersyukur kepada Tuhan karena telah menciptakan kekayaan alam di Indonesia. Selain itu, manfaat yang bisa kita peroleh adalah kita bisa gunakan perairan Indonesia sebagai tempat wisata atau tempat rekreasi anak-anak dengan keluarga. Seru sekali loh saat kita bermain di tempat wisata. Tempat wisata yang seperti apa? Pantai, air terjun. Wow, menyenangkan sekali tentunya. Di sana kita jadikan sebagai tempat wisata karena tampak indah. Dan ingat, saat kita pergi ke pantai, kita harus tetap menjaga kelestarian alamnya. Kita tidak boleh sembarangan mengambil apa yang ada di dalam lautan. Kenapa kita tidak boleh mengambil sembarangan? Karena disitulah bentuk kekayaan alam yang harus kita jaga untuk kelestariannya. Cukup sekian ya pembahasan kita kali ini terkait kekayaan alam perairan Indonesia. Ketemu lagi dengan video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan selalu rajin belajar. Dadah, jaga kesehatan ya. Permainan loncat angka di tempat. Buat potongan kertas menjadi kecil-kecil. Setelah selesai, buat angka 1 sampai 5 pada masing-masing kertas. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah selesai, kita gulung ya, atau bisa kita lipat kecil-kecil. Setelah digulung atau dilipat semua, artinya kita sudah siap bermain. Siapkan gelas atau botol ya. Cara mainnya adalah kita keluarkan ya salah satu gulungan atau lipatan yang kita buat tadi. Angka yang keluar nantinya akan jadi jumlah anak-anak melompat di tempat. 1. Yuk melompat 1 kali. 1. Kita mainkan lagi ya. Kita kocok lagi dan keluarkan 1 gulungan lagi. Tara, 4. Yuk kita lompat sebanyak 4 kali sambil berhitung 1 sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yeay, selesai. Anak-anak bisa mainkan ini berulang lagi ya. Ajak keluarga yang ada di rumah supaya lebih seru lagi. Selamat bermain ya, selamat mencoba.